Bismillahirrahmanirrahim. Saya pastikan bahwa kalimat itu tetap kalimat thayyibah dan dia tetap kalimat thayyibah entah dibaca di masjid, entah dibaca di kuburan, entah dibaca pas 7 hari dan 40 hari dan seterusnya. Karena status kalimat ini kalimat yang luar biasa. Sehingga Ibnul Qayyim dalam muqaddimah kitab Zadul Ma'ad ini supaya teman-teman ngelafadzkan kalimat ini lebih lebih masuk. Di situ dijelaskan bahwa surga yang semewah itu dengan fasilitas semegah itu, selek itu, super mewah, itu diperuntukkan bagi yang mau mengakui la ilaha illallah. Jadi surga dibikin segala kemewahannya dengan segala kemewahannya. Yang katanya bapak-bapak per satu bapak dapat bidadari 70 atau 100 sesuai khayal mereka. Itu sesuai keinginan mereka, itu bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang dibikin se-ekstrim itu, yang dalam sebuah riwayat diterangkan kalau batu dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah menuju 70 tahun. Kita nggak bisa bayangkan itu kalau betapa dalamnya neraka itu, karena batu dijatuhkan itu untuk sampai ke ujungnya sana, ke cekungan paling dalam itu nunggu 70 tahun. Itu diperuntukkan bagi yang menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini benar-benar kalimat yang menjadikan surga dibikin bagi yang melafadzkan dan neraka dibikin bagi yang menolak. Betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini tidak mungkin menjadi kalimat yang biasa-biasa saja. Lalu para kiai-kiai, para wali songo dulu, supaya kalimat ini familiar, dilatih, diulang-ulang. Nah, pengulangan-pengulangan ini butuh momentum. Nah, momentum paling orang ingat mati itu ya ketika ada orang mati ngitung dinari mayit, 40 hari mayit. Ini momentum orang mudah diajak la ilaha illallah, diajak wiridan ya. Sehingga saya pastikan bahwa kultur-kultur ini harus kita bela secara ilmiah, baik ilmiah referensi maupun ilmiah secara sosiologi. Saya ulang lagi. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang begitu sakti, yaitu tadi sampai surga dibikin sebegitu mewah itu untuk yang menerima kalimat la ilaha illallah. Neraka dibikin sebegitu ekstrim, begitu mengerikan itu bagi yang menolak la ilaha illallah. Jika dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa la ilaha illallah itu al-mizan, ukuran kamu jadi hamba Allah itu ya sejauh mana Anda mengakui la ilaha illallah dan menolaknya. Sehingga saking spesialnya la ilaha illallah itu suatu saat ini di kitabnya Sayyid Muhammad halaman 102. Wa fihi aidan an Abdillah bin Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Musa alaihi salam qala ya Rabbi alimni syai'an askurka wa ad'uka bi. Ya Allah, ini Nabi Musa itu kan spesial ya karena beliau kalimullah, beliau orang yang dekat sama Allah. Sehingga mintanya itu ijazah khusus, ijazah yang spesialis hanya untuk beliau. Ya Allah, ajarin saya sesuatu yang dengan sesuatu itu saya bisa mengingat engkau. Sekolah ya Musa qul la ilaha illallah. Ya Musa, kalau kamu ingin ingat saya secara sempurna, lafadzkan la ilaha illallah. Terus qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Kalau la ilaha illallah itu semua orang juga melafadzkan la ilaha illallah. Intinya Nabi Musa itu kan nggak ingin lah sama dengan orang NU ya semuanya tahlilan la ilaha illallah. Muslimat, fatayah di Taiwan di mana-mana juga kalau tahlilan la ilaha illallah. Nabi Musa sebagai kalimullah itu ingin spesial, nggak mau pakai la ilaha illallah karena itu kalimat yang lazim dipakai banyak orang. Inginnya beliau itu spesialis. Kata Allah menjawab qala qul la ilaha illallah. Ya sudah pokoknya ngelafadzkan la ilaha illallah kata Allah. Nabi Musa masih mengajukan permohonan ya Rabbi innama uridu syai'an takhussuni bi. Saya ingin wiridan yang spesial untuk saya, bukan yang wiridan masal la ilaha illallah itu kan di acara-acara NU istighosah pasti la ilaha illallah. Kira-kira itu ya masa kalimullah sama dengan Banser sama dengan Ansor sama dengan adat NU, beliau enggak mau, inginnya spesial, inginnya kalimat-kalimat yang spesial. Terus qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kafatin. Ada yang baca fi kafatin wala ilaha illallah fi kafatin atau fi kafatin namalat bihinna la ilaha illallah.
Sudah Musa yang bisa menandingi beratnya langit bumi itu hanya la ilaha illallah. Kamu jangan minta kalimat yang aneh-aneh. Itu kalimat yang andaikan ditimbang dengan langit bumi itu pasti tetap unggul la ilaha illallah. Nah ini penting saya utarakan supaya teman-teman yang sering tahlilan, sering membaca la ilaha illallah itu berpikir ulang atau semangatnya ditambah karena kalimat ini pula yang menjadikan langit bumi diciptakan. Saya ulang lagi. Jadi ketika surga diciptakan untuk yang melafadzkan la ilaha illallah, neraka diciptakan untuk yang menolak la ilaha illallah, lalu dibikinlah dunia. Dunia ini dibikin untuk pelatihan la ilaha illallah. Lalu butuh pelatih, maka diutusnya para rasul supaya melatih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, saking begitu spesialnya kalimat ini, sampai ketika Nabi Musa minta doa khusus atau ijazah khusus, tetap saja ijazah dari Allah disuruh melafadzkan la ilaha illallah.